warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ramanda dengan NIM A1D12154 dan teman saya Nova Indah Gultom dengan NIM A1D120-177 dan teman saya Dianita Puspitasari dengan NIM A1D12015. Baiklah, kami dari kelompok 1 dari ruang 005 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini kelompok kami akan menyelesaikan tugas geometri yang diampu oleh Bapak Dr. Yantoro MPD, Violina SPD MPD. Di sini kelompok kami akan membuat video pembelajaran tentang kantong debit. Baiklah, materi di sini akan dijelaskan oleh Nova. Baik, saya akan lanjutkan. Yang pertama yaitu pengertian debit. Debit adalah volume cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, satuan debit itu bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Untuk pengertian volume, saya serahkan kepada Febi. Baiklah, untuk volume, volume itu adalah jumlah liter air dalam sebuah tempat. Zat cair memiliki volume yang tetap. Hanya saja bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan wadah dan tempat yang ditempatinya. Baiklah, untuk waktu akan dijelaskan oleh dia. Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Nah, kita lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang rumus dari debit. Di sini kami sudah membuat papan kantong debit yang berisi rumus tentang debit. Nah, untuk mengetahui debit air, kita harus mengetahui satuan ukuran, volume, dan satuan waktu yang digunakan terlebih dahulu. Nah, karena debit air berkaitan erat dengan satuan volume dan satuan waktu, kami sudah mempersiapkan di sini rumus-rumus dari satuan waktu dan satuan debit tersebut. Bisa kita lihat, yang pertama kita harus mengetahui rumus debit terlebih dahulu. Debit adalah volume per waktu. Dapat kita lihat dari bagian yang kami gunakan. Kita harus dapat menggunakan rumus segitiga yang digambarkan dengan volume di atas, debit di samping kiri, waktu di samping kanan. Untuk mengetahui rumus debit, kita akan membentuk debit dahulu. Nah, di sini garis yang membatasi ketiga satuan tersebut kita jadikan menjadi bagi. Nah, untuk debit rumusnya yaitu volume per waktu. Untuk mencari volume, kita menutup volume, dan untuk garis tegak lurus kita akan membuatnya menjadi kali. Nah, di sini rumus dari volume yaitu debit dikali waktu. Untuk waktunya sendiri yaitu kita dapat mengetahui dari medianya yaitu volume per debit. Kami sudah mempersiapkannya di atas, bisa kita lihat. Yang kedua yaitu satuan-satuan dalam waktu. Yang pertama yaitu ada 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Kedua, di sini kami sudah membuat tangga satuan debit, mulai dari kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, setiap turun satu tangga dikali 1000. Setiap naik satu tangga dibagi 1000. Jadi kita harus memperhatikan rumus yang sudah saya katakan tadi. Yaitu di sini juga kami sudah membuat 1 kilometer kubik itu sama dengan 1000 hektometer kubik. Seperti yang saya katakan tadi, karena turun jadi dikali 1000. Yang kedua yaitu 1 meter kubik sama dengan 1.000 meter kubik, atau karena turun 2 tangga yaitu dikali 1000 dikali 1000. Yang ketiga yaitu 1 meter kubik sama dengan 1/1000 dekameter kubik karena naik 1 tangga. Di sini juga ada 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter
dan 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian kelompok kami sudah mempersiapkan satu soal untuk menyatakan satuan debit. Di sini contoh soalnya yaitu kami sudah menyiapkan sebuah aqua yang berisi 1,5 liter air dan sebuah wadah untuk mengalirkan air dari aqua tersebut dan HB sebagai satuan waktu. Sebagai contoh soalnya yaitu sebuah wadah dengan volume 1,5 liter air dialirkan dengan waktu tertentu. Berapakah debit dari debit air pada penutup botol tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita itu harus mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan air dari wadah yang tempat air tersebut ke wadah tempat kedua yang sudah kami sediakan. Di sini teman saya akan mengalirkan air dari aqua tersebut ke dalam wadah kedua dan dengan waktu yang sudah kami siapkan. 1, 2, 3. Dari percobaan yang sudah dilakukan, 1,5 liter air yang sudah dialirkan, kita membutuhkan 40 detik waktu. Nah, jadi dapat diketahui bahwa volume air sama dengan 1,5 liter, waktunya sama dengan 40 detik, dan yang ditanya itu tadi adalah debit. Jadi untuk mengetahui dari debit tersebut, kita dapat mengangkat rumus yaitu debit sama dengan volume per waktu. Kita tulis volume per waktu. Di sini volumenya yaitu 1,5 liter dan waktunya yaitu 40. Kita akan mengubah liter ke desimeter kubik, yaitu dapat kita lihat rumus yang pertama yaitu 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Jadi 1,5 dikali 1000 ml per 40 detik. Karena kita menggunakan satuan detik, jadi 40 detik tersebut tidak usah diubah lagi karena satuannya sudah sama. Dan untuk hasilnya yaitu 1500 ml per 40 detik sama dengan 37,5. Jadi di sini debit airnya yaitu 37,5 ml per detik. Baiklah, saya Febi Rahmanda akan menjelaskan contoh soal yang kedua, yaitu mengenai volume sebuah kolam kosong adalah 4000 desimeter kubik. Kolam tersebut akan diisi air melalui sebuah selang dengan debit 200 desimeter kubik per menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh? Baiklah, kita akan jawab. Untuk diketahuinya, yaitu volume 4000 desimeter kubik. Untuk debitnya yaitu 200 desimeter kubik per menit. Nah, untuk ditanyanya yaitu berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh. Kita tulis untuk ditanyanya. Waktu itu sama dengan T. Baiklah, kita jawab. Nah, untuk
mengambil rumus, kita bisa menggunakan gambar seperti ini. Nah, jika ditanya waktu, maka kita bisa menggunakan rumus V dibagi D atau volume dibagi debit. Kita masukkan yaitu volume dibagi debit. Nah, untuk volume tadi yaitu 4000 desimeter kubik per, untuk debitnya yaitu 200 desimeter kubik per menit. Jadi untuk jawabannya yaitu waktu sama dengan 20 menit. Sekian penjelasan soal nomor 2. Baiklah, di sini saya Diaika Puspitasari akan menjelaskan jawaban nomor 3 dengan soal debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 8 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 1 jam, berapakah volume air pada kolam tersebut? Jawab. Diketahui debit air 8 liter per menit. Waktunya yaitu 1 jam. Satu jam itu ada 60 menit. Ditanya, berapakah volume air pada kolam? Di sini kita menggunakan rumus, bisa ditulis seperti ini. Jika mencari volume, maka V-nya ditutup, akan dapat rumus D dikali T. Debitnya 8 liter per menit, dikali waktu ada 60 menit. Jadi 8 liter per menit dikali 60 menit itu hasilnya sama dengan 480 liter. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua dan yang melihat video kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.